Kajian ilmiah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah amabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di program kita podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, dan juga ada Bang Eka Prahadian Abdurrahman yang insya Allah nanti beliau berdua akan menyampaikan materi masing-masing, dan kita akan selingi dengan interaktif bersama di podcast spesial Kaula Muda ini, bisa melalui line interaktif kita atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama atau di nomor Medan Mengaji. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita di podcast spesial Kaula Muda. Kita masih mengangkat atau membicarakan sosok-sosok Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, dan kita sudah sampai di sosok berikutnya. Ini ada sosok yang ke-14 yang kemarin kita bahas, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar apa Amir, Ustaz? Ammar, insyaallah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita akan mengangkat satu lagi sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, yang juga ini sosok yang sudah sangat populer di kalangan kita kaum muslimin tentunya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal beliau, muazin pertama di dalam tubuh Islam, ya Ustaz. Dan ini sudah sangat populer dan kita sangat sering mendengar kisah beliau ini, dan tentunya nggak bosan-bosan mendengarnya. Dan kembali kita di podcast spesial Kaula Muda ini menghadirkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk dikaji bersama Ustadz kita, dan kita akan menggali faedah-faedah dari perjalanan hidup Kaula Muda hari ini yang kita angkat, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan nanti di segmen kali ini juga, maksudnya di pertemuan kali ini juga, ada Bang Eka yang akan melanjutkan materi pembahasan terkait tentang zat adiktif, atau lebih ke spesifiknya pembahasan hari ini perubahan perilaku, ya Bang. Perubahan perilaku terhadap orang yang sudah mungkin ketergantungan zat adiktif itu. Jadi memang yang mungkin ada di antara kita mungkin, atau orang-orang di sekitar kita, atau mungkin keluarga kita sendiri yang terlihat atau kita ketahui atau punya indikasi memiliki ketergantungan terhadap zat adiktif. Mungkin ini bisa menjadi solusi atau bahan lah pertimbangan untuk bisa diterapkan ke diri kita sendiri, mungkin yang saat ini masih berjibaku untuk pengen keluar dari kubangan maksiat yang namanya narkoba atau zat adiktif, ya Bang. Dan ini nanti akan dipaparkan lebih lengkap oleh Bang Eka Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita langsung melanjutkan pembahasan di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengangkat sosok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara terompahnya di dalam surga. Tentunya ketika Nabi mendengar ada sosok sahabat yang suara terompahnya saja ini didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga, ini menunjukkan pasti pemiliknya masuk surga. Kan seperti itu, sandalnya saja didengar oleh Nabi SAW. Tentunya ada sebabnya. Kenapa kemuliaan ini, keutamaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bilal bin Rabah. Kemudian kita tahu bahwasanya Bilal bin Rabah ini adalah muadzin pertama Nabi SAW yang pertama kali mengumandangkan azan, yang mencontohkan azan, dan ternyata sampai sekarang adzan itu masih dikumandangkan, menunjukkan akan waktu sholat sudah masuk. Nah tentunya ketika Bilal ini mencontohkan satu sunnah di dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang yang lain, di negara-negara lain, yang setiap kali masuk waktu sholat, ini dikumandangkan adzan, berarti di sana beliau punya saham besar.
Ya, punya saham besar sampai pada akhirnya adzan ini terus dilantunkan di negeri-negeri kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin. Nah, sebenarnya apa keutamaan adzan ini? Apa keutamaan orang yang mengumandangkan adzan ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana sosok sahabat kita ini Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Ada beberapa hadis yang Nabi SAW sebutkan berkaitan tentang keutamaan seorang muadzin. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Umar yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menyerukan azan selama 12 tahun maka wajib baginya surga. Akan dituliskan untuk azan yang diserukannya itu setiap hari sebanyak 60 kebaikan. Sedangkan iqamatnya sebanyak 30 kebaikan. Nah, ini menunjukkan keutamaan seorang muadzin. Nah, sampai pada akhirnya kan di dalam Islam mungkin ketika kita masih kecil-kecil itu ada lomba mengumandangkan azan. Kan seperti itu. Berarti kan ada keutamaannya. Ya, sampai anak-anak kaum muslimin itu dilatih agar dia bisa mengumandangkan azan karena keutamaan itu. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dosa orang yang menyerukan azan diampuni sejauh jangkauan suaranya dan diberi pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, penyuruh azan akan diampuni sejauh jangkauan suaranya dan segala sesuatu yang basah maupun kering akan bersaksi baginya. Jadi makhluk hidup, ya, yang hidup maupun yang mati, artinya benda yang dia basah maupun kering ini akan bersaksi bagi orang-orang yang mengumandangkan azan. Dan pada hari kiamat ketika para muadzin ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Panjangnya leher seorang muadzin nanti pada hari kiamat ini bukan hinaan, tapi ini keutamaan. Ya, ada keutamaan sebagaimana seorang yang mati syahid ketika dia mati syahid lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya itu berlumuran darah. Warnanya warna darah, tapi baunya bau kasturi, seperti itu dia. Dan seseorang itu dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Dan inilah sosok sahabat kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Nah, Bilal bin Rabah. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas sosok-sosok sahabat yang memang mereka orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka. Ya. Dan kali ini kita bahas sosok sahabat yang beliau merupakan seorang budak. Seorang budak yang pada akhirnya dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kali itu dia berada di bawah kekuasaan Bani Jumah, pemimpin Bani Jumah. Dialah Umayyah bin Khalaf. Yang sebelumnya beliau ini seorang yang memang dikuasai oleh pemimpin ini, Umayyah bin Khalaf ini. Namun pada akhirnya ketika Abu Bakar lewat dan melihat Bilal disiksa, dia pun membelinya dan memerdekakannya. Nah, demikian. Ketika terjadi dialog antara pemimpin-pemimpin Bani Jumah ini, yaitu Umayyah bin Khalaf dengan beberapa orang kabilahnya, mereka bercerita tentang Muhammad SAW. Dan budak hitam ini mendengar. Ya, budak hitam ini mendengar apa yang dibicarakan. Ternyata yang dibicarakan adalah Muhammad SAW. Mereka celah, mereka hina. Tapi di sisi lain, mereka tidak mengingkari ya akhlak Nabi, sifat Nabi, amanah dan kejujuran Nabi kita SAW. Dan itu terbukti ketika terjadi pertikaian di antara kabilah-kabilah Arab pada saat itu hendak meletakkan Hajarul Aswad. Mereka menjadikan hakim itu orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, itu adalah hakim bagi mereka. Dan ternyata yang masuk pada saat itu adalah Rasulullah SAW. Yang kala itu Nabi SAW ya belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lalu tatkala Nabi masuk, mereka mengatakan Ja'ana al-Amin. Datang kepada kita al-Amin.
orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Mereka akui kejujuran Nabi, tapi yang mereka ingkari adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, pembicaraan ya Bani Jamuh ini menyebabkan Bilal bin Rabah semakin tertarik, dan ini merupakan cahaya yang akan menyinari dirinya, sehingga pada akhirnya dia pun masuk Islam. Nah, di sana ada orang-orang yang lemah masuk Islam, dan orang-orang yang lemah ini ya tidak mendapatkan perlakuan yang baik, bahkan sebaliknya perlakuan yang buruk didapatkan. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir dengan orang tuanya Bilal kali ini. Nah, Nabi SAW, Nabi Abu Bakar, ini ada perlindungan setelah Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Yang melindungi Rasulullah ya setelah Allah Subhanahu wa taala siapa? Pamannya. Ya Abu Thalib mendapatkan perlindungan. Abu Bakar juga demikian. Ya kaumnya yang melindunginya, sehingga orang-orang yang punya kedudukan pada saat itu aman. Tapi orang-orang yang hina, apalagi dia seorang budak, ini tidak lepas dari penyiksaan-penyiksaan. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Adapun Bilal, ya, beliau sangat menikmati azab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya. Begitu besarnya azab yang didapatkan, ya, siksaan yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah dari pemimpinnya, dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Dia dibiarkan begitu saja. Kalau yang lain disiksa karena dia tidak punya kedudukan, akhirnya dia diseret, dicela, dicaci maki, dilempari oleh anak-anak kecil. Di tengah terik matahari dia diseret. Dipaksa untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur, tapi dia mengatakan, aku tidak bisa mengatakan kalimat itu. Lidahku kaku untuk mengatakan kalimat itu. Dan dia mengatakan ahad, ahad. Begitulah penyiksaan yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Nah demikian, karena dia tidak memiliki kedudukan. Budak, ya tidak ada hartanya, ya hamba sahaya, Umayyah bin Khalaf, ya tidak ada yang memperdulikannya. Tapi di sana ada yang memperdulikannya. Ada yang menanggapinya. Ada yang memperhatikannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah demikian. Jadi pada saat Abu Bakar Siddiq melihat ya Bilal bin Rabah ini disiksa, maka ya Abu Bakar As-Siddiq pun mendatangi Umayyah bin Khalaf. Ya, agar apa? Agar mereka menghentikan penyiksaannya. Ya. Pada akhirnya Umayyah bin Khalaf menawarkan kepada Abu Bakar untuk membayar 9 uqiyah emas. 9 uqiyah emas. Ya, dan Abu Bakar pada saat itu membayarkannya. Setelah dibayar, apa kata Umayyah bin Khalaf? Sungguh, kalaupun engkau membayarkannya dengan 1 uqiyah emas, aku tidak akan rugi. Ya, kalau seandainya engkau tawar dan membayar 1 uqiyah emas, aku tidak akan rugi. Tapi apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya engkau menawarkan kepadaku 100 uqiyah emas, aku tidak akan rugi. Nah demikianlah. Jadi Umayyah bin Khalaf menimpali dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq juga menimpali ucapan dari Umayyah bin Khalaf. Artinya apa? Harta yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk memerdekakan Bilal bin Rabah itu tidak sia-sia. Itu tidak sia-sia. Dan keislamannya pun semakin baik. Nah ini sahabat kita, Bilal bin Rabah, yang dia telah merasakan penyiksaan yang besar, tapi dia tidak merasakan penyiksaan itu. Karena apa? Karena dia telah merasakan manisnya iman. Nah demikian, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Stream dan Mengaji, sebelum kita buka tanya jawab, kita persilakan dulu Bang Eka Perhadian untuk menyampaikan materi pembukanya di segmen kali ini. Silakan Bang Eka untuk perubahan perilaku tadi ya terhadap orang yang udah ketergantungan, kita bilang, terhadap zat adiktif. Silakan. Baik. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Jadi Masya Allah tadi Ustadz, syukron, inspirasi dari sahabat Nabi Bilal bin Rabah ini sangat luar biasa ya kalau menurut saya. Jadi memang sepertinya kita mesti banyak mencontoh nih Bang Husnul ya. Siap. Sama Bilal nih. Nah terkait topik yang Ana coba bawa hari ini, insya Allah, jadi ini berbicara tentang yang namanya perubahan perilaku
pada orang-orang dengan gangguan penggunaan zat atau orang-orang yang memang masih mengkonsumsi narkoba atau kecanduan dengan narkoba. Beberapa waktu yang lalu di channel yang sama kita kan belajar juga tentang perkembangan remaja, bagaimana remaja itu terpapar pengguna narkoba ini sehingga perilakunya juga jadi cenderung banyak hal yang negatif. Nah, hari ini kita coba berdiskusi bagaimana sebetulnya melakukan perubahan-perubahan perilaku pada individu atau orang-orang yang memang bermasalah dengan gangguan penggunaan zat. Jadi dalam ilmu umum, dalam ilmu psikologi ada teori yang dikembangkan oleh Prochaska dan Di Clemente, yaitu teori state of change, jadi perubahan perilaku. Jadi sebetulnya perubahan perilaku itu bisa kita usahakan dan bisa kita kondisikan. Jadi di siklus perubahan perilaku ini ada namanya itu prakontemplasi. Jadi prakontemplasi ini fase di mana orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ini masih belum mau untuk berhenti. Tidak ada keinginan, tidak ada niat, yang ada di kehidupannya atau di pikirannya dia hanya untuk mengkonsumsi narkoba ini. Jadi apapun yang dibilang orang narkoba itu bahaya, narkoba itu berdosa, dan segala macam itu udah tidak ada di pikirannya. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya hari ini saya mengkonsumsi narkoba. Jadi apapun judulnya, kalau kita memaksakan diri kepada orang yang masih di fase prakontemplasi ini, nyuruh dia berhenti, sepertinya akan sulit kalau memang kita tidak melakukan beberapa hal. Yang pertama, kalau misalnya memang orang masih di fase prakontemplasi ini, salah satu cara untuk membuka, istilahnya membuka tabir, memasukkan beberapa informasi dengan menyediakan informasi fakta-fakta dari si narkoba tersebut kepada si pengguna ini. Nah, jadi namanya orang masih belum mau berhenti kan, kita mau nyuruh apapun juga dia pasti nggak akan mau gitu. Nah, tapi dengan kita menyajikan fakta tentang perilaku yang sedang dia lakukan atau jenis narkoba yang sedang dia pakai, mudah-mudahan itu insya Allah bisa jadi membuka jalan dia untuk mempertimbangkan supaya bergeser kepada fase berikutnya, yaitu kontemplasi. Nah, kontemplasi ini fase di mana orang masih ragu-ragu gitu. Tanda khas di orang yang ini adalah ambivalensi. Jadi dia masih memperhitungkan, kalau saya berhenti bagaimana nih mengkonsumsi narkoba, sementara saya menggunakan narkoba untuk bekerja misalnya. Atau kalau saya lanjut, ini juga nggak jauh lebih baik gitu. Uang habis, hubungan dengan keluarga hancur. Tapi dia masih belum mau berhenti gitu. Dia mempertimbangkan itu masih dalam kondisi menggunakan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya misalnya, atau orang-orang yang bekerja di panti rehabilitasi, adalah memberikan analisa-analisa terhadap perilaku yang memang masih dia pertahankan ini. Memang di banyak teman-teman pengguna narkoba ini masih merasa bahwa melakukan pembenaran, saya pakai narkoba untuk bekerja, untuk mencari nafkah, toh sah-sah aja kan. Sepintas mungkin kita bakal melihat, kalau dengan bahasa kita ada syubhatnya, dilihat ya memang betul dia menggunakan narkoba untuk cari nafkah, dan nafkahnya itu untuk orang keluarga. Tapi kan itu dicari nafkahnya dengan jalan yang tidak baik gitu, mengkonsumsi narkoba, dan dia tidak memperhitungkan bahwa ada bagian otak kita yang mereka merasa nikmat itu, yang seperti kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang bisa mendorong dia kepada ketergantungan. Nah, jadi dengan memberikan analisa dampak baik dan dampak buruknya lah, dalam tanda kutip dampak baiknya narkoba itu kepada si orang yang menggunakan narkoba yang masih di fase kontemplasi, diharapkan itu bisa memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Kalau dia tetap pertahankan menggunakan, berarti ini kemungkinan terburuk yang akan dihadapi. Kalau dia berhenti, ini kemungkinan terburuknya apa? Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, harapannya dia supaya bisa bergeser ke fase berikutnya, yaitu preparasi. Bagaimana karakteristik orang preparasi ini? Dia sudah mulai ada keinginan buat merubah perilaku negatifnya. Nah, cuma dia belum tahu caranya. Nah, kalau di level seperti ini, kita mungkin bisa analogikan seperti pelayan di restoran. Menyediakan pilihan-pilihan atau menu-menu makanan kalau di restoran. Nah, kalau dalam konteks ini, memilihkan menu-menu program atau rehabilitasi seperti apa sebetulnya yang bisa dia tempuh. Apakah itu dia dengan belajar agama, apakah itu dia dengan berobat ke dokter, apakah itu dengan dia rawat inap, rawat jalan, supaya dia punya pilihan itu. Dan menguatkan pilihan-pilihan itu disesuaikan dengan kemampuannya. Ya sama gitu, seperti para ustadz kita juga memberikan nasihat ke kita, beribadah dengan kemampuan kita. Ini pun di dalam rehabilitasi begitu. Pilihan-pilihan itu memang diberikan, disajikan supaya dia bisa memilih, kayaknya ini yang paling mungkin saya lakukan untuk sementara. Nah, kalau dia sudah kuat untuk terdorong ke fase berikutnya, yaitu aksi. Nah, kalau aksi memang dia sudah ada niat,
dia sudah tahu caranya, sudah tahu pilihannya mau kemana, dia menjalankan program-program itu. Nah, di tahap terakhir ada namanya maintenance. Jadi di dalam perubahan perilaku itu dari mulai prakontemplasi, kontemplasi, preparasi, aksi, harapannya adalah nanti di fase maintenance atau perawatan ini perilaku-perilaku positif dan baik itu dipertahankan. Istiqomah di jalan yang benar gitu. Terus itu yang dilakukan. Nah, tapi dalam konteks penggunaan zat ini dari setiap siklus yang tadi dilewati gitu, kontemplasi, prakontem itu ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa ada namanya gejala kekambuhan atau relapse bahasa ilmiahnya. Nah, kenapa? Karena otak ini kan masih merekam banyak hal yang ya enaknya lah dalam tanda kutip gitu, dampak buruknya, dampak baiknya itu masih terekam. Dan banyak faktor di situ yang akhirnya bisa memicu orang kembali kambuh ke dunia yang jahilnya dulu gitu. Ya beberapa waktu yang lalu Ustadz pernah menyinggung bahwa lingkungan itu juga memberikan faktor yang sangat penting gitu, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ini menjadi sebuah aset yang harus kita pertahankan, bagaimana caranya perilaku yang baik itu supaya tetap dijalankan gitu di dalam maintenance dan tidak kembali kambuh. Dan salah satu konsisten, istiqomah itu, dan salah satu caranya adalah itu menyediakan lingkungan yang positif itu. Dan dalam menyediakan lingkungan positif ini kan artinya bukan hanya berbicara si orang yang sakit pakai narkobanya aja. Keluarganya bagaimana? Ada nggak dia niat untuk nyediain lingkungan yang positif ini? Kalau dianya aja di keluarga masih mencontohkan hal-hal yang negatif, begitu dia pulang masih ngelihat orang tuanya misalnya nih, mohon maaf, minum alkohol. Ya bagaimana dia mau istiqomah tiap hari ngelihat di situ? Makanya apa yang Ustadz, saya masih merekam tuh apa yang Ustadz bilang di beberapa waktu yang lalu. Ya kalau memang antum memang mau betul-betul bagus dan tetap istiqomah di jalan yang baik, ya lingkungannya harus baik. Jadi faktanya tidak ada atau akan sulit menghasilkan sesuatu hal yang konsisten di dalam hal yang baik kalau lingkungannya nggak baik. Dan dalam konteks orang dengan narkoba, banyak orang kembali kambuh adalah dia belum siap melepaskan lingkungan-lingkungan itu karena dia takut tidak ada yang bisa menerima dia dengan kondisi seperti itu. Dan faktanya memang banyak juga gitu akhirnya orang-orang jatuh kembali kepada kekambuhan karena keluarga dan masyarakat ini selalu menstigma orang-orang ini. Jadi apa-apa yang terjadi di masa yang lalu itu masih dipotret gitu. Akhirnya perubahan perilaku yang diharapkan tidak terjadi. Akhirnya kambuh lagi, balik lagi ke prakontemplasi lagi. Jadi siklusnya tuh kayak per gitu, kayak spiral muter di situ. Dan sebetulnya ini bisa dikondisikan perubahan ini. Asal memang komitmennya bukan hanya kepada orang yang sakit saja gitu. Bagaimana kita orang-orang yang membantu nih dari masyarakat, dari keluarga menyediakan dukungan-dukungan yang positif. Termasuk lingkungan tadi gitu. Baik. Demikian. Masya Allah nih. Kalau misalnya dikaitkan ke dunia pendidikan ini seperti ada kurikulum lah gitu ya Ustaz ya. Iya. Dalam perubahan-perubahan atau tahapan-tahapan perubahan terhadap orang-orang yang sudah ketergantungan atau candu dengan zat adiktif tadi ya, zat atau narkoba kita bilang. Iya. Ini ada kurikulumnya. Dan kalau kita sambil berdiskusi sambil juga bercerita tentang faedah yang digali Ustaz dari kisah Bilal bin Rabah tadi ya Bang. Iya. Bilal bin Rabah tadi kan disampaikan di segmen awal sama Ustaz kan, beliau ada mendengar sedikit informasi tentang hadirnya agama Islam gitu ya Ustaz. Benar. Dari tuannya gitu yang dia statusnya budak gitu. Iya. Ini kan dia mau tahu informasi tentang agama yang dibawa ini agama yang cahaya gitu kan Ustaz, yang menerangi. Tapi kan tentu dia berpikir pasti ada resiko. Sementara statusnya budak gitu ya Ustaz. Iya. Statusnya budak. Ini kan sama kayak kalau misalnya kita kita konversi ke teori perubahan perilaku teori tadi. Perubahan perilaku tadi kan tentu kan dia ketika dia udah tahu ada informasi-informasi bahwasanya bahaya kalau digunakan terus gitu ya Ustaz. Kalau misalnya juga meninggalkannya juga akan terjadi apa dengan diri saya gitu-gitu. Ini kan akhirnya informasi yang membuat ada resikonya juga ya. Kalau dibuat juga ada resiko nih. Ini kalau kita untuk menguatkannya dari sisi agama lah gitu. Ketika memang sudah tahu kita gitu. Sudah tahu ada informasi yang bagus, ada yang baik terhadap maksudnya ada ilmu-ilmu yang bisa kita kejar. Ini sebenarnya untuk menguatkannya seperti apa gitu Ustaz. Untuk kita supaya bergerak menuju diri yang juga lebih baik lagi gitu ya Bang. Kira-kira seperti itu ya Ustaz. Ya, kalau dari sisi agamanya, ketika sudah ada mulai celah-celah, kalau kita katakan seberkas cahaya lah yang akan datang kepadanya seperti itu. Ini kan hanya seberkas.
dan dia kan butuh lebih besar lagi, lebih terang lagi. Maka mau tidak mau dia harus mendatangi sumber cahaya itu. Ya, dia datangi sumber cahaya itu, dan memang ketika mendatanginya itu ada konsekuensinya. Bukan tidak ada konsekuensinya. Dan dia harus siap dengan konsekuensi itu, apapun yang terjadi. Karena prinsip ketika seorang, kalau kita kembali lagi kepada pembahasan hijrah, ada konsekuensinya. Ya. Kebiasaan-kebiasaan lama kemudian hadir dengan kebiasaan yang baru, dan ternyata dia merasa tenang melakukan kebiasaan yang baru ini. Setelah dia hijrah, dan dia kuatkan, terus dia kuatkan. Ya, dia nggak ingin hanya sebatas kecil cahaya itu. Dan untuk menguatkan itu, dia harus seperti kita misalnya, hanya sebatas kajian sebentar, mendengar-dengar kajian, nasihatnya singkat. Maka yang harus kita kuatkan di sini adalah kita harus hadir nih di kajian yang sebenarnya. Kemudian kita istiqomah supaya kita lebih kuat. Kalau hanya sebatas 1-2 kali nasihat, ini nggak akan menguatkan kita terus. Dan ketika kita sudah kuat, akan datang nanti masanya kita akan diuji. Dan ujian itu untuk mengetahui benar nggak kita betul-betul berubah. Ya, benar nggak kita betul-betul hijrah. Nah, seperti itu dia. Allah ingin mengetahui jujur nggak kita. Atau hanya sebatas sebagaimana yang pernah kita katakan, ada orang yang ibadah berada di tepi, cari aman. Kalau memang di tepi itu aman, dia jalan terus. Tapi kalau ternyata merubah kondisinya, dunianya, lingkungannya, keluarganya, dia mundur ke belakang. Nah, dengan kata lain, ketika seorang ingin berubah, dia harus siap dengan konsekuensi yang ada. Itu juga kaitannya dengan orang yang ketika dia sudah tidak ingin memakai lagi, ada konsekuensinya. Ya, ilmu dia sudah dapat. Apa manfaatnya, apa mudaratnya, bagaimana kehidupannya, konsekuensinya pasti ada. Nah, seperti itu dia. Jadi ketika cahaya itu sudah mulai ada pada diri kita, kewajiban kita adalah mencari sumber cahaya itu di mana. Dan ketika kita sudah mendekati sumber cahaya itu, pastilah ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Karena kita sudah berubah. Nah, seperti itu dia. Allahu a'lam. Di samping, setelah dia mendekati, selanjutnya agar dia bisa melewati semua itu, dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengokohkan dia adalah Allah, hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seseorang yang ketika dia sudah berubah, dia sudah belajar, satu yang harus dilakukan adalah terus dia berdoa kepada Allah agar perubahannya itu benar-benar sampai dia meninggal dunia, nggak kembali lagi. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Ini kembali ke tadi yang juga disebutkan Bang Eka, prakontemplasi tadi ya. Artinya kalau di dalam pandangan Islam juga, Ustaz, ketika memang diri kita ini memang mau berubah, memang harus ada keinginan atau dorongan dari diri sendiri, Ustaz. Nggak bisa maksudnya dia berkata, kalau memang Allah menakdirkan aku itu dapat hidayah, aku bisa meninggalkan narkoba, ya tentu aku akan dikasih hidayah, aku bisa meninggalkan narkoba. Ngapain repot-repot? Ini sebenarnya seperti apa, Ustaz? Mengcompare antara hidayah dengan bergeraknya diri sendiri terlebih dahulu gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Artinya, keingin dia untuk berubah, kemudian cara dia untuk berubah, kemudian dia melakukan aksi untuk merubah, itu semuanya pada dasarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya keinginan, dia punya iradah. Kalau bahasa akidahnya, ada iradah dia, ada keinginan dia, ada kehendak dia, dan kehendak dia ini ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya. Jadi iradah dia, kehendak dia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perubahan pada diri seorang hamba kalau dia sendiri tidak berubah. Sama seperti orang yang pengen punya anak. Kalau Allah takdirkan saya punya anak, bakal saya punya anak. Tapi dia nggak mau menikah. Okay. Apakah dia akan bisa punya anak? Mustahil, nggak akan ada. Nah, cukuplah orang-orang yang terdahulu yang memang sudah mengalami seperti itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Kemudian Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian Nabi Isa yang yang ada pada Maryam tanpa seorang suami. Seperti itu dia.
Nah, kondisinya yang memang sudah berlalu. Adapun sekarang, ya anak itu dilahirkan dari proses apa? Pernikahan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Setelah mereka menikah dengan ikhtiar seperti itu, kemudian berhubungan badan, tinggallah Allah menetapkan apakah mereka memiliki anak, dikaruniai oleh Allah anak dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama, atau memang tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Tapi dia sudah berusaha. Nah, ada orang yang ingin merubah. Kalau seandainya Allah menetapkan aku berubah, ya sudah, tanpa ada usaha pun aku berubah. Ini salah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iradah kepada manusia. Ya, iradah kepada manusia, kehendak kepada manusia, pilihan kepada manusia. Tapi iradah dan pilihannya itu di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia harus melakukan sesuatu yang memang bisa menjadikan dia berubah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang benar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku, akan menjadikan aku berubah, maka akan terjadi seperti itu. Yang seperti ini salah. Ya, yang seperti ini salah. Tawakal, kembali kita kepada pembahasan tawakal. Tawakal bukan bersandar tanpa ada perbuatan. Tapi tawakal yang benar adalah bersandar dengan adanya perbuatan yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik. Tadi ada pertanyaan yang masuk. Sebentar, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau menanya bagaimana hukumnya bersentuhan cucu atau anak kemanakan tapi di luar nikah dan cucu tiri. Wah, ini di luar tema tadi. Ya, di luar tema. Dinantikan aja. Baik, ini mungkin ke Bang Eka aja, Bang Eka. Tadi yang disebutkan Ustadz bahwasannya kan memang syariat sendiri menginginkan bahwasannya kalau memang kita mau berubah, ya harus ada keinginan dari sendiri. Dan bagaimana mungkin tahapan dari kawan-kawan dari rehabilitasi atau dari sosialnya yang bergerak di bidang-bidang sosial untuk perubahan sikap atau perubahan perilaku terhadap kawan-kawan yang mulai mau meninggalkan zat adiktif ini seperti apa gitu, Bang, untuk supaya bahasanya brainwash, supaya dia punya irodah tadi ya Ustaz, irodah keinginan untuk memang ngerubah dirinya gitu. Iya, baik. Atau diborgol, Bang, enggak? Diborgol. Ada beberapa yang begitu pendekatannya, tapi Ana meyakini pendekatan yang seperti itu artinya pendekatan yang dipaksa gitu, atau represif bahasanya. Itu tadi tidak akan memunculkan niat dari dirinya. Yang ada malah sebaliknya, dia dendam kepada orang yang melakukan itu gitu. Jadi tadi juga Ustadz menjelaskan bahwa Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa akan merubah suatu kaum, syaratnya ada gitu. Kaumnya mesti merubah dirinya sendiri dulu gitu. Nah, di dalam teknik untuk merubah perilaku ini ada namanya motivational interviewing atau wawancara motivasi. Jadi itu ada akronim namanya OARS. Nah, O itu apa? Open-ended question. Jadi kita nanya dengan pertanyaan terbuka untuk melihat sampai sejauh mana sih sebetulnya dia memahami perilakunya. Misalnya, bisa dijelasin nggak sih sebetulnya perilaku kamu nih gimana dalam menggunakan narkoba selama seminggu terakhir? Jadi kan dia akan cerita. Bahwa sebetulnya kita juga bisa melihat di situ dari pertanyaan-pertanyaan terbuka itu alasan dia menggunakan narkobanya apa, sudah ada keinginan atau tidak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya R, itu reflective listening. Jadi kita mendengarkan dia cerita, tapi bukan hanya dengerin cuman bengong-bengong aja, kita merekam poin-poin penting dari cerita dia itu sambil bertanya ulang. Oh, jadi kamu menggunakan narkoba ini untuk bekerja? Bisa dijelasin nggak kira-kira lebih detail kalau menggunakan narkoba bagaimana kondisi kamu di pekerjaan? Kalau tidak menggunakan bagaimana? Jadi sebetulnya kita juga bisa ada istilahnya ngorek-ngorek persoalan dia tanpa dia sadari dengan menggunakan teknik reflective listening dan open-ended question. Harus pertanyaannya terbuka. Pertanyaan yang memang menjelaskan, bukan jawabannya yang iya dan tidak. Misalnya nanyanya gini, pakai narkoba nggak hari ini? Iya. Kan berhenti di situ aja, kita nggak tahu dia kualitatif lah kalau kayak gitu. Jadi harus pertanyaannya deskriptif gitu, dia kayak mendongeng akhirnya. Nah, kemudian mendengarkan dengan reflektif. Ada juga namanya afirmasi. Kita harus menguatkan hal-hal positif yang dia lakukan. Nah, ini kadang-kadang yang jadi kesulitan di masyarakat umum, bahkan di beberapa petugas panti rehab juga tidak bisa melihat aspek positif yang sudah dirubah dari si pengguna nafsa ini. Contohnya misalnya kayak bangun tidur.
Dia kan orang yang pakai narkoba tidurnya nggak teratur gitu. Jangankan buat bangun subuh gitu. Dia bangun menentukan jadwal bangunnya aja udah bingung. Nah, jadi kalau misalnya dia tiba-tiba suatu hari direhabilitasi dia udah bisa bangun subuh, itu dikuatkan gitu, diafirmasi. Wih, keren ya. Masya Allah nih antum. Berarti antum udah bisa nih ternyata bangun subuh. Bagus nih dipertahankan. Jangan gini. Nah gitu dong. Kenapa nggak dari dulu? Nah itu kan akhirnya jadi ngeleceh orang gitu. Siap. Terakhir akhirnya dia ngerasa, salah lagi gitu. Nah ini yang jadi repot akhirnya. Nah kemudian S itu ada summarizing. Kita merangkum gitu poin-poin penting dari obrolan-obrolan yang terkait memotivasi itu. Nah kenapa itu penting gitu dengan kita mengajukan pertanyaan terbuka supaya kita juga bisa melihat secara keseluruhan gitu bahwa orang ini sebetulnya menggunakan narkoba ini apa sih sebenarnya yang dia cari gitu. Nah dari situ kan kita bisa melihat strategi ke depannya. Oh ternyata dia menggunakan alasannya adalah demi mencari nafkah. Kita sebagai orang yang ngebantu dia harus mikir ada nggak cara supaya dia tetap bekerja menghasilkan uang lah katakan seperti itu tanpa menggunakan narkoba, dan itu yang didesain nanti di dalam program rehabilitasinya gitu. Kemudian kita juga mendengarkan dengan reflektif. Kita menguji gitu, mengajukan pertanyaan kritis. Kamu yakin kalau misalnya kamu nggak pakai narkoba nggak bisa kerja? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan buat dia mikir. Terus misalnya gini, kita tanya, kamu sempat terpikir nggak kalau misalnya kamu pakai narkoba, terus kamu meninggal? Atau ditangkap polisi, sementara kamu punya anak sama istri di rumah? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya bisa kita ajukan kalau kita melakukan reflective listening itu, kita dengerin kemana arah dia ngobrol, kita ajukan dengan pertanyaan kritis itu. Barulah nanti dirangkum, rangkuman itulah yang nantinya jadi kayak bahan awal untuk kita, nah kira-kira dengan kondisi kamu seperti ini gimana? Mau tetap begitu atau berubah? Nah tugas, ya di situlah akhirnya kan keputusannya kita kembalikan, tapi kita jaga dia dengan cara istilahnya bahasa kerennya memasang parameter keamanannya gitu. Meskipun kita kasih dia pertanyaan kritis, tapi dia kita nggak buat dia jadi bingung. Karena kan kita ada di situ gitu. Ya nih bang, kayaknya saya bingung butuh belajar agama misalnya. Oh, oke. Ini ada ustadznya nih, ada kajiannya, yuk ikut. Ini saya masih ada masalah dengan keluarga. Ada ustadz yang bisa ngasih pandangan misalnya, yang gitu-gitu. Jadi pilihan-pilihan itu dengan motivational interviewing ini adalah bagaimana mendorong orang untuk sebetulnya masalah yang sedang dihadapi itu ada kok jalan keluarnya gitu. Karena kan orang-orang ini agak malas mikir ya. Maunya kan instan tuh. Ada masalah make, selesai dipikirnya. Padahal enggak, begitu narkobanya hilang masalahnya tetap numpuk di situ. Nah yang tadi menarik yang Ustadz bilang bahwa niat itu penting dari dalam diri. Nah motivational interviewing ini adalah cara kita bertanya sebetulnya dan mendengar untuk mendorong munculnya motivasi itu. Dibanding dengan borgol, misalnya antum, gini, borgol, berubah nggak? Kalau nggak, dilaporin ini. Terus dia, ya udah gitu. Terus kalau saya nggak mau gimana? Malah menantang kadang-kadang kan. Dan ini ada beberapa kejadian akhirnya dia malah sengaja gitu memperburuk perilakunya. Konflik lah ya. Konflik akhirnya perubahan itu memang pada akhirnya mungkin berubah tapi banyak luka di situ. Misalnya ada yang berantem atau sakit hati ataupun dongkol gara-gara di borgol lagi tidur misalnya, kan ada yang kayak gitu. Tiba-tiba langsung nggak di mana, tiba-tiba ada orang yang tegap-tegap gitu. Tapi kalau dengan tadi untuk memunculkan itu dengan memotivasi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, insya Allah sih atas izin Allah dari beberapa kasus yang Anda tangani itu berhasil itu mendorong orang dan hasilnya lebih smooth. Memang tantangannya yang dipaksa sama yang menjalani proses itu dalam sisi waktu orang tidak sabar di situ, Ustaz. Nggak sabar karena kan gini, antum misalnya, tapi ini hanya contoh aja ya. Siap. Punya keluarga yang memang bermasalah, kan hilang uang, nebus kereta yang digade, tebus di mana-mana, kan udah jadi suntuk akhirnya kan. Udah kehilangan kesabaran. Terus tiba-tiba anak datang, sabar Pak. Nanti juga kita motivasi. Orang udah nggak kuat gitu. Udahlah paksa aja katanya. Nah tapi dalam permintaan itu anak kadang suka menegaskan juga kalau kita pakai caranya seperti ini konsekuensinya. Positifnya ini, negatifnya ini. Kalau kita pakai dengan cara yang motivational interviewing tadi, bagusnya ini, negatifnya ini. Bagaimana? Ya pada akhirnya kalau ya udah paksa aja katanya. Ya udah gitu. Dipaksa dan qadarullah memang Allah memperlihatkan tuh. Ada yang berhasil, ada, tapi
kualitasnya yang tadi Ustadz bilang tuh untuk rentang waktu yang tertentu atau rentang waktu yang panjang nggak ada. Karena dorongan itu bukan datang dari dirinya niatnya. Saya melakukan itu karena dipaksa. Tapi kita bisa lihat pada saat motivasinya memang betul, insya Allah kok anak sering melihat juga orang-orang yang bertahan, dia mau dibombardir lingkungan seperti apapun, akhirnya dia mengambil keputusan seperti yang Ustadz tadi bilang, ya udah saya tinggalin aja tanpa harus khawatir dibilang orang yang sombong lah ini segala macam. Ya udah. Nah itu jadi motivational interviewing dan memahami perubahan perilaku ini adalah cara kita untuk membantu teman-teman ini dari kehidupan yang jahiliyah lah katakan menjadi kehidupan yang lebih baik gitu. Itu Masya Allah. Nih kalau soal motivasi berarti nggak ada salahnya kita kembali ke Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini bisa mempertahankan akidahnya dengan siksaan yang begitu luar biasa ya Ustaz. Benar. Dijemur, dipakaikan lagi baju besi, baju perang. Tersiksanya luar biasa dan tetap mempertahankan akidah, disuruh berkata dengan perkataan kufur pun tidak mau. Nah, ini kita perlu tahu gitu Ustaz. Tapi sebelum ke situ tadi ada yang sedikit menarik Ustaz dari segmen awal tadi bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menebus Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan sejumlah nilai 9 ukiah emas tadi kalau nggak salah Ustaz. Dan ditimpali dengan perkataan yang seakan-akan atau seolah-olah ngejek lah istilahnya gitu ya kan, ngecengin. Kalau kau bayar 1 ukiah emas pun sebenarnya aku kasihnya ini gitu kan. Ini kan supaya kesannya kan memancing Abu Bakar, nyesel juga ya ngeluarin segitu. Kenapa nggak nawar gitu kan. Kalau kita kan gitu kan maksudnya kan. Tapi ini ditimpali lagi sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kau kasih penawaran 100 ukiah emas pun tetap ku tebus katanya. Ini seakan yang tadi walaupun sekilas sudah Ustadz bilang bahwasanya nggak ada sia-sia apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Tapi apakah memang ada dari syariat kita boleh menimpali sesuatu yang seakan mau melecehkan kita dari perkataan orang kafir, kita boleh meninggi lagi gitu. Istilahnya sombong di hadapan orang kafir lah gitu mungkin. Itu seperti apa Ustaz? Silakan. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, bahwasanya manusia, seorang muslim itu pada dasarnya mulia. Ya, pada dasarnya mulia. Jadi apa yang mau dikorbankan ini? Apa yang mau dipertahankan? Siapa yang mau dibebaskan di sini? Kalau ternyata yang dibebaskan adalah sosok manusia yang mulia, ya dengan harta berapapun kita akan bebaskan. Ya kita akan bebaskan. Kita akan lakukan seperti itu. Lihat dulu siapa orangnya. Sama seperti ketika kita harus berbuat baik. Apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita, ya untuk orang tua kita yang memang itu merupakan kebaikan, kita lakukan. Ya, maka lihat. Ketika kita, kalau bahasa kasarnya berlagak di hadapan orang musyrikin, itu karena apa? Karena memang Islam itu mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, dan tidak ada yang bisa meninggikan Islam. Karena Islam itu tinggi, paling tinggi itu Islam. Mulia. Makanya ketika kita berhadapan, Nabi ajarkan nih, ketika kita berhadapan dengan orang kafir di jalan, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Dipepet, didesak dia. Itu menunjukkan apa? Islam itu mulia. Maka apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau membela Bilal bin Rabah, Bilal ini mulia. Dia seorang muslim yang wajib dipertahankan. Dengan berapapun harga yang diminta akan dibayar karena kemuliaan Islam seperti itu. Dan kalaupun hartanya ya yang banyak harus dikeluarkan untuk membela orang yang mulia ini kan nilainya di sisi Allah lebih. Nggak sia-sia seperti itu dia. Karena kan memang terkadang kita punya prinsip kalau ibadah cari yang simpel, cari yang murah. Kan seperti itu. Cari yang memang ala kadarnya. Tapi ini kan ibadah. Harta yang kita keluarkan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan ganti nanti. Bisa jadi gantinya di dunia dan bisa jadi gantinya di akhirat. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kita menampakkan kemuliaan di hadapan orang musyrik, iya harus. Iya. Bahkan dalam peperangan pun ketika kita berhadapan dengan orang-orang kafir, boleh nggak kita bohong? Boleh. Ya boleh kita berbohong. Yang kita mengatakan pasukan kami banyak, akan datang nanti pasukan-pasukan yang lain. Kan seperti itu. Untuk apa? Untuk menggetarkan hati-hati mereka bahwasanya yang dibawa pasukan kaum muslimin itu banyak. Jadi ketika berhadapan dengan mereka, wajar seperti itu. Karena Islam itu tinggi. Nggak ada yang bisa menghinakan Islam. Dan kita sebagai seorang muslim juga harus seperti itu. Kita tampakkan karakter kita sebagai seorang muslim yang tinggi. Nah, jangan kita mau dihinakan kepada orang-orang lain.
Maka ketika kita ingin dimuliakan di dalam Islam ini, nggak ada caranya kecuali kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Dan apa rupanya yang terjadi dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu selepas dari dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apakah beliau lepas dari penyiksaan-penyiksaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, atau beliau mendapatkan nikmat sebuah jabatan yang istimewa dari Nabi Muhammad SAW, Ustaz? Nah, baik, singkatnya, ya, apakah beliau mendapatkan jabatan yang baik dari Nabi SAW? Sebelumnya, Nabi SAW ya pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, walaupun ini dengan teks yang lain yang pernah kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan surga rindu kepada 3 orang. Yang kemarin kita katakan ada riwayat yang lain memang, ya, kepada Ali, kepada Ammar bin Yasir, dan kepada Salman Al-Farisi. Nah, di dalam riwayat yang lain dikatakan surga rindu pada 3 orang. Pada Ali bin Abi Thalib, pada Ammar bin Yasir, dan pada Bilal bin Rabah. Dan ini kan kedudukan yang paling mulia ketika sudah dirindukan dengan surga. Kalau surga sudah merindukan, dan Nabi SAW ya ucapan yang paling jujur, ucapan yang paling benar, yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Apa yang diinginkan dari sahabat itu ketika sudah mendapatkan predikat seperti itu, ya pengen meninggal dunia. Karena syarat masuk surga apa? Meninggal dunia pastinya. Dan semua usaha dilakukan oleh para sahabat, tapi itu tetap sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan usia yang panjang, akan panjang. Kalau Allah berikan kepada mereka karunia mati syahid, mereka akan mati syahid. Nah, berbeda dengan Bilal bin Rabah. Ternyata banyak kemanfaatan yang didapat dari Bilal bin Rabah. Nah, salah satunya apa? Di tahun pertama dari hijrah Nabi SAW, tatkala kaum muslimin hendak beribadah dan mengumpulkan kaum muslimin untuk beribadah, mereka berdiskusi bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya kaum muslimin itu bisa kumpul untuk melaksanakan sholat. Seperti itu dia. Maka mereka mengusulkan bagaimana kalau seandainya kita meniupkan trompet. Ya, meniupkan trompet. Nah, kemudian yang lain mengatakan bagaimana kalau seandainya kita membunyikan lonceng. Seperti itu dia. Nah, yang seperti ini kan ibadahnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sementara Nabi SAW dalam setiap apapun harus menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Ya, terutama dalam hal ibadah. Tidak boleh kita menyerupainya. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Akhirnya, ya, Abdullah ibnu Zaid, dia bermimpi, dan di dalam mimpinya itu dia diajarkan bagaimana cara mengumpulkan manusia. Ternyata dengan apa? Dengan kalimat adzan. Karena ya Bilal bin Rabah suaranya lebih merdu dan lebih lantang, pada akhirnya Abdullah bin Zaid ini mengajarkan kalimat-kalimat yang ada pada mimpinya kepada Bilal bin Rabah. Maka dikumandangkanlah adzan oleh Bilal bin Rabah pertama kali di masjid Nabi SAW. Nah, jadi Nabi pilih nih, yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Ya, tapi karena Bilal ini suaranya lebih lantang, ya, lebih keras, ya, lebih enak didengar, dan ini bahagian dari syiar. Akhirnya Bilal bin Rabah ini mengumandangkan adzan dan menjadi muadzinnya Nabi SAW. Ya, pertama kali, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal hanya mengumandangkan adzan tidak lebih dari 3 hari. Karena setiap beliau mengumandangkan adzan pada saat kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak tahan. Kenapa? Karena memang para sahabat begitu merindukan Nabi SAW. Sehingga tatkala nama Nabi Muhammad SAW diagungkan, dikumandangkan, beliau menangis. Dan ketika beliau menangis, sahabat lain juga menangis. Apa sebabnya? Karena kerinduan kepada Nabi SAW. Jadi pada akhirnya Bilal bin Rabah itu minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Tidak lagi menjadi muadzin. Karena nggak sanggup. Ya, tidak sanggupnya Bilal itu karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Berharap senantiasa bersama dengan Nabi SAW. Dan akhirnya
Abu Bakar pun mengizinkan, mengabulkan permintaannya. Dia ingin berjihad. Dia ingin berjihad dengan kaum muslimin yang lain. Dan beliau pun diutus ke Syam, ya, bersama dengan pasukan-pasukan kaum muslimin. Nah, seperti itu dia. Namun sebelumnya, ya, sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, adzan yang pertama kali dikumandangkan di Makkah sejak mereka meninggalkan Makkah pada saat itu, di mana mereka tidak bisa dengan leluasa melaksanakan ibadah di dalamnya. Tatkala di tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, Fathul Makkah, semua berhala, semua sudah dihancurkan. Iya, semua berhala sudah dihancurkan. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah, mengumandangkan adzan. Tatkala Bilal mengumandangkan adzan dan didengar oleh orang-orang kafir pada saat itu, mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, artinya Islam itu sudah sampai ke negeri mereka dan kekufuran dan kesyirikan itu telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penaklukan kota Makkah pada saat itu. Maka mulailah, ya, adzan berkumandang di Masjidil Haram, dan kaum muslimin, ya, dengan leluasa mendengarkan adzan tersebut dan leluasa dengan melaksanakan ibadah, ya, di hadapan Ka'bah pada saat itu. Nah, seperti itu dia. Yang dulunya mereka diusir, yang dulunya Bilal dihinakan, tapi menjadi sosok yang paling mulia, yang mengumandangkan adzan di hadapan seluruh manusia, dan tidak ada satupun orang kecuali mereka mengikuti adzannya Bilal bin Rabah. Jadi mengikuti seruannya, seperti itu dia. Nah, demikian. Jadi sepak terjang Bilal bin Rabah ini berkaitan tentang syiar adzan ini dari awal sampai beliau sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak tinggalkan. Beliau hanya melanjutkan adzannya itu 3 hari setelah Rasulullah meninggal dunia, dan setelah itu beliau berhenti menjadi muadzinnya Rasulullah SAW karena tidak sanggup mengumandangkan adzan. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Ustaz, melanjutkan yang tadi, Ustaz. Mungkin langsung dilanjutkan tentang motivasi tadi, Ustaz, yang kita sebutkan di pertengahan tadi. Bagaimana sebenarnya, apa yang menjadi motivasi Bilal bin Rabah dalam mempertahankan akidah sampai dengan datangnya penyiksaan yang begitu keras pun beliau tetap bertahan untuk tetap tenang dalam keimanan di hati, baik pun di lisannya, gitu, Ustaz. Nah, apa motivasi Bilal bin Rabah sehingga dia bertahan? Motivasinya adalah telah masuk ke dalam hatinya keimanan yang begitu dalam. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ini sudah nggak dirasakan lagi. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara tanda orang yang merasakan manisnya iman apa? Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih kedepankan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai, apapun yang dirasakan dari penyiksaan itu udah nggak dirasakan lagi. Itu sudah nggak dirasakan lagi. Orang yang sudah cinta, orang yang sudah mabuk cinta, apapun yang dikatakan oleh orang, dia nggak peduli. Tapi ini cinta yang benar. Sama seperti kalau seandainya cinta yang salah tadi. Cinta kepada apa? Cinta kepada obat-obat terlarang. Apapun yang dikatakan orang lain, dia nggak peduli. Dia harus mengusahakannya. Maka yang cinta yang seperti ini harus diganti kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebatas kesenangan dunia. Adapun cinta kepada Allah, mungkin penyiksaan di dunia didapat, tapi nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, masuk surga, itulah kenikmatan. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan ada orang yang paling paling merasakan kenikmatan dari penduduk dunia dan dia orang kafir. Semua kenikmatan sudah dirasakan, tapi tatkala dia dimasukkan ke dalam neraka dengan sekali celup, maka hilang kenikmatan itu. Dan ada orang yang paling menderita kehidupannya di dunia, tapi dia penduduk surga. Tatkala dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celup, maka hilang kesengsaraannya. Dan memang yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman di awal-awal as-sabiqunal awalun, mereka sudah merasakan manisnya iman. Sehingga penyiksaan-penyiksaan yang didapatkan, mereka tidak rasakan lagi. Motivasinya apa? Mereka telah merasakan manisnya iman. Dan iman ternyata bisa dirasakan tatkala Allah dan Rasulnya
lebih dia cintai daripada yang lainnya. Apapun yang dilakukan oleh manusia dia tidak peduli. Karena siapa yang dicintai? Allah yang menciptakan dia. Siapa yang dicintai? Rasulullah. Ya, yang mengajarkan dia kebaikan. Nah, seperti itu lagi. Belum lagi janji-janji dari Nabi SAW. Ya, bagi orang-orang yang bersabar. Nah, demikian. Maka pantaslah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya surga rindu pada 3 orang. Masalahnya surga rindu nggak dengan kita? Allah alam. Dan kita berharap, ya kita berharap mengikuti jejak-jejak mereka, jejak-jejak orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan gimana Bang Ika? Nih kalau penerapannya ke kawan-kawan di perubahan perilaku tadi kan ada yang namanya untuk memotivasi tadi. Memotivasi kalau misalnya di ilmu manajemen gitu mungkin teorinya kan cuman mampu dan mau ya. Kadang sebenarnya dia mampu tapi nggak mau, ini kan juga sulit gitu kan. Berarti 2 inilah yang selalu di suggest ke orang-orang atau kawan-kawan yang lagi menderita atau terjebak di kubangan narkoba tadi gitu ya Bang. Ya, jadi kalau kita merujuk tadi pada penjelasannya Ustadz kan sebetulnya niat menjadi pondasi gitu. Tapi ternyata niat saja tidak cukup. Kan ada butuh ikhtiar, butuh bantuan juga dari yang lain. Seperti tadi Bilal pun kan butuh bantuan Abu Bakar untuk membebaskannya. Siap. Butuh insight dari Abu Bakar juga bagaimana Islam itu dan segala macam gitu. Nah, ini di orang-orang yang melakukan perubahan perilaku dalam konteks penggunaan zat juga begitu. Nah, seringkali orang dalam tanda kutip menyepelekan, wah udah yang penting niat, yang penting niat. Iya, kalau niat dia bagus tapi dianya ngerti mungkin bisa jalan sendiri. Tapi pada faktanya ini banyak orang yang niat udah bagus tapi dia nggak ngerti caranya gitu. Sama kayak kalau kita tadi misalnya dengar cerita di Ustadz tentang Bilal gitu. Dia untuk sampai bisa jadi azan kan juga butuh dikasih ini dulu sama Abu Bakar kan, pemahaman sama Nabi Nabi Muhammad gitu kan. Jadi dikasih dulu pemahamannya tentang Islam, bersyahadat dulu, bagaimana Islam itu mengajarkan kehidupan. Nah, ini pun kan sama, seringkali dalam konteks penggunaan nafsa ini orang hanya menggarisbawahi niatnya saja gitu, tapi menyediakan lingkungan yang positifnya enggak. Memberikan pemahaman untuk berhentinya enggak. Memberikan kemampuan-kemampuan yang lain yang dia perlukan juga enggak. Ya, jadi kalau dari cerita tadi kita bisa mengambil faedah bahwa niat saja tidak cukup. Tentunya ada ikhtiar yang memang komitmen yang cukup baik dalam menjalankan perubahan perilaku itu. Dan lingkungan yang juga mendukung perubahan itu. Nah, kalau misalnya dari 3 tadi itu satu aja hilang, misalnya contoh niatnya bagus, lingkungannya ada, tapi usahanya nggak ada kan nggak jadi juga. Tentunya atas izin Allah gitu semua. Nah, ini yang jadi yang Ana ambil faedah dari cerita-cerita tentang Bilal ini adalah situ gitu, bahwa sebetulnya perubahan-perubahan perilaku itu ada niat yang sangat penting di situ, ada ikhtiar yang memang sangat perlu diusahakan, dan ada orang-orang ataupun lingkungan yang membantu dalam tanda kutip memandu proses perubahan perilaku ini dari yang buruk ke arah yang lebih baik. Betul, iya. Ada edukasi yang harus ditempuh, ada edukasi pendidikan dan ada lingkungannya memang. Sekarang ya Bilal bisa sebegitu kokohnya, bimbingannya dari Nabi. Lingkungannya ada di situ. Kemudian bagaimana Abu Bakar, para sahabat menjaga beliau juga untuk tetap kokoh dalam akidahnya, kan juga itu artinya memang lingkungan itu dan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut harus baik. Kalau misalnya masih membaur, apalagi misalnya mayoritasnya lingkungan dalam menjalankan perubahan perilakunya lingkungan yang negatif, ya tentunya gitu akan sangat sulit dan butuh banyak usaha dan tantangan untuk merubah itu gitu. Nah, tapi dalam cerita Bilal bin Rabah ini kita bisa lihat bahwa janji Allah tuh memang pasti gitu. Kalau memang antum mau berubah, ya niat, cari orang yang benar, cari lingkungannya, belajar di situ, usahakan semuanya. Jadi jangan yang tadi Bang Sul bilang gitu, nunggulah. Nah, pasti kalau memang ditakdirkan sama Allah baik ya baik juga ya. Tapi kalau kita duduk-duduk aja kan di lingkungan yang negatif enggak gitu. Dan itu di sisi motivasi ini adalah ya Ana sering dalam tanda kutip menjelaskan sama keluarga ini atau mengcounter gitu pemikiran-pemikiran kan niat. Kalau niatnya udah bagus udah pasti bagus. Terus Ana bilang nggak cukup. Kalau misalnya niat dia bagus tapi lingkungannya dan
apa istilahnya orang-orang dan lingkungannya tidak menolong juga tidak ada hasil yang baik gitu. Dan itu yang terjadi pada kasus penggunaan zat ini, banyak orang yang kembali kambuh karena ternyata setelah dikaji niat dia tidak didukung oleh lingkungan yang positif, niat dia yang sudah kuat tidak didukung oleh orang-orang yang baik, dan memang niat dia juga tidak didukung sama usahanya yang ala kadar yang tadi Ustadz bilang. Ya kalau ala kadarnya yang jadi juga ala kadarnya. Karena kan Allah memberikan sesuatu sesuai dengan usaha kita. Kan diuji tadi Ustadz bilang. Ini pun begitu. Selesai dari rehab. Kalau bahasanya teman-teman bilangnya tes power katanya. Ana bilang jangan dites power itu. Karena kita belum tentu kuat dengan tes itu. Dites misalnya dia datang ke lingkungan yang masih mayoritas masih pengguna, baru keluar seminggu dari rehab. Nongkrong sama teman-teman yang masih make. Oh iya lah. Ya ampun lah. Nah itu kan kayak gitu tuh. Jadi Ana bilang jangan dites power itu karena kita nggak pernah tahu kemampuan bertahan kita ada di titik yang mana. Oke. Yang harus itu adalah tetap usahakan untuk kita menjaga perilaku yang sudah baik ini, istiqomah di jalan yang memang sudah kita tentukan. Kita berhijrah dari penggunaan nafsa ke berhenti dan tetap berteman dengan orang-orang yang soleh tentunya supaya apa-apa yang sudah diusahakan perubahan perilaku itu tetap tinggal di situ. Oke, siap. Masya Allah. Jazakumullah khairan Bang Eka. Dan mungkin nih terakhir aja Ustadz, karena 2 pertanyaan yang masuk juga pun masih di luar tema, mungkin kita ke kesimpulan aja dari Ustadz ya Bang. Bahwasannya untuk meyakinkan kaula muda kita atau dari keluarga-keluarga yang kaula muda kita ada yang mungkin seperti yang dimaksudkan di dalam pembahasan kali ini masih ketergantungan dengan zat adiktif tadi atau narkoba Ustadz, untuk sebagai menjadi apa namanya gambaran bahwasannya itu masih ujian kecil, nggak sebesar ujian yang dirasakan oleh sahabat-sahabat dahulu gitu ketika ingin merubah dirinya lebih baik lagi dan mendapatkan kemuliaan dalam Islam. Silakan Ustaz. Nah, kesenangan sementara yang kita rasakan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang lebih luas dari itu. Lebih besar dari itu. Dan lebih nikmat dari itu. Maka kewajiban kita selama kita masih tinggal di dunia ini, di Darul Bala, negeri ujian ini adalah banyak bersabar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu indah, hijau, dan manis. Karena memang seperti itu kondisinya. Tergantung bagaimana kita menyikapi keindahan hijau dan manis dunia ini. Kalau kita merasakan secukupnya sesuai dengan standar syariat, kita akan aman. Tapi kalau kita berlebih-lebihan dan keluar dari syariat ini, maka kita akan binasa. Dan pada akhirnya kebinasaan ini mengakibatkan nanti di akhirat kita tidak mendapatkannya. Maka kewajiban kita sebagai seorang pemuda khususnya, karena kita pembahasan berkaitan tentang pemuda, tatkala kita sudah tahu akan kemudaratannya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan diri dari itu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, harus ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah pada hal-hal yang mendatangkan manfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, kita diuji. Dan adapun yang dirasakan oleh pemuda-pemuda sekarang dengan menggunakan narkoba, obat-obat terlarang, ini ujian yang tidak ada apa-apanya dengan ujian para sahabat terdahulu. Nah, oleh karenanya, karena ujian ini tidak ada apa-apanya dengan ujian yang dialami oleh para sahabat terdahulu, yang mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dilakukan oleh sebagian pemuda dalam rangka apa? Dalam rangka memperturutkan hawa nafsunya. Maka hendaknya yang seperti ini kita tinggalkan. Dan kita pilih lingkungan yang mendukung kita. Ya, kita pilih lingkungan, kita pilih teman-teman, berazam tekad untuk meninggalkannya. Yakinlah bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih nikmat. Apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang soleh itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan sementara yang kita rasakan saat sekarang ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'datu li ibadiyas sholihin. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik oleh pikiran manusia. Ini yang seharusnya kita harus apa? Cari tahu apa itu.
Ini yang seharusnya kita termotivasi untuk mendapatkannya. Ternyata apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih nikmat, ya jauh lebih lezat dari apa yang kita rasakan sekarang ini. Nah, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas jalan yang benar. Allah a'lam. Amin. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Juga Bang Eka, jazakumullah khairan Bang atas pemaparan materinya. Dan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji, dengan demikian berakhir sudah kajian kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami mohon maaf tidak bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena kita memang ingin lebih spesifik atau pembahasannya tetap mengerucut ke tema yang lagi dibahas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan saja yang kita bacakan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masih di podcast spesial Kaula Muda, kita akan masih mengangkat sosok-sosok Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, dan tentunya Bang Eka juga masih ada tema-tema yang akan dibahas terkait dengan zat adiktif atau pelakunya gitu ya Bang. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum.